Sugeng Ndalu, cucunya yang Til Gumantil Gendewati dan Silbringsil. Nah, engkau menanyakan tentang jati diri Sang Kinasih. Jati diri Sang Kesatrio. Gimana jati diri? Apa yang kau maksud dengan jati diri itu? Apa? Nah, ketika Sang Kesatrio, Sang Pinilih itu dengan jati dirinya, karakternya. Contohnya ini. Engkau pernah mendengar harta amanah Sutarni? Ada yang bilang itu temannya Silbringsil bahwa Sang Kesatrio akan membawa banyak harta amanahnya dari Sutarni yang nanti akan membayar semuanya. Apanya yang mau dibayar? Sutarni sendiri, ya, Sutarni, dia bukan pecinta harta. Dia pecinta wanita. Nah, ini tipe ini sesuatu ini. Sutarni itu beda dengan Casanova. Ya, beda lagi dengan tipe ketiga, tipe pemuja. Ya. Nah, yang jelaskan ini tipe pertama. Kenapa yang tidak percaya dengan Sutarni? Begini ceritanya, kenapa yang tidak percaya? Sutarni itu tipe seorang laki-laki, ya, yang ada dalam kedalaman dimensi flamboyan. Flamboyan itu suka bersolek, berkarisma, charming, ya, berwibawa. Nah, kenapa Sutarni ini tidak suka harta benda? Sebab Sutarni sibuk dengan tipe wanita kesenangannya. Dia sibuk mencari wanita yang diinginkannya. Nah, dengan seni bahasanya, seni gambarnya, seni apapun itu, karena dia pandai, mempunyai jiwa seni yang tinggi. Jadi nggak butuh harta itu untuk merayu seorang teman wanitanya. Dengan bahasanya saja, ya, ini bahasa biologisnya ya, wanita itu bisa terangsang. Itu dengan bahasanya. Dengan seni bahasanya, seni tutur katanya, wanita bisa terangsang. Sehingga mau dijadikan teman wanita. Nah, Sang Kesatrio itu nggak mungkin mencari hartanya Sutarni, karena Sutarni nggak punya harta. Dia seorang flamboyan, seorang pemuja, makhluk Sang Maha yang paling elok itu tadi. Tipe kedua adalah tipe Casanova. Casanova ini sama, ya, pencinta wanita, pencinta perempuan, pemuja perempuan. Tetapi lebih banyak menggunakan intelektualnya, jadi seni pikiran, ya, senggama pikiran kalau bahasa biologinya. Dan itu bisa membuat klimaks atau terangsang. Ya. Pikiran dengan pikiran itu mampu bercinta. Ketika pikiranmu, ya, pikiranmu
bertemu dengan pikiran yang satu frekuensi, maka engkau akan bercerita dengan bahasa dan pikiran. Lalu bercintalah itu, bersenggamalah itu antara mind to mind, pikiran dengan pikiran. Sehingga meledak, ya, meledak conclusion. Meledaklah itu intisari pokok dari sebuah narasi bahasa itu. Puas. Nah itu dia, puas. Itu tipe Casanova. Ada lagi tipe pemuja Sang Maha. Nah ini tipe ini yang nggak suka ini, karena ini kayak hasil pringsil, bukan tipe kesatrio. Nah inilah yang akan menjadi hambatan-hambatanmu Selpringsil ketika engkau memuja, menjadikan dirimu sang kinasih, sang kesatrio. Kenapa yang katakan itu hambatan? Karena yakin ketika engkau menceritakan tentang sang maha, ujung-ujungnya engkau hanya seorang penipu yang mau menipu, liar. You want to lie. Kamu hanya ingin menipu, bukan? Karena kamu gak melihat sendiri, gak pernah bertemu dengan Sang Maha, gak melihat, gak menyentuh, bahkan engkau gak merasakan apa kenikmatan ya, dari perjalanan spiritual yang kau ceritakan tentang Sang Maha, dan Sang Maha. Kalau engkau benar-benar menikmati, merasakannya, pupus sudah harapanmu ada di sini. Pupus. Ya. Tetapi engkau tidak bisa memupuskannya sendiri karena engkau nggak bisa escape, engkau nggak bisa lari dari kenyataan bahwa kapan engkau akan bertemu Sang Maha. Bisa nggak engkau mengatur kapan engkau akan escape dari ragamu? Nggak bisa. When? Kapan? Nggak bisa. Nah, jadi sang pinilih, sang kinasih ini condong ke tipe flamboyan, Casanova, atau tipe pemuja Sang Maha. Yang mana ini? Nah, coba dipikirkan. Karena ketika tipe flamboyan, dia nggak butuh harta. Dengan seni bahasa saja dia sudah mendapatkan banyak kesenangan dari tipe-tipe teman-teman perempuannya. Tipe-tipe wajah cantik yang dia inginkan. Dia nggak fokus ke harta. Ada dua itulah sisi manusia laki-laki. Dia akan fokus ke harta, mengumpulkan harta, ya, atau menebar pesona, mendapatkan teman wanitanya. Makanya ketika bilang, wah aku gak butuh harta kok, gini-gini ketika merayu wanita. Kenapa kamu gak punya uang? Eyang gak butuh harta. Eyang samati, Eyang menjauhi bahasa. Ingat, bahasa. Orang yang sudah menguasai bahasanya, dia gak butuh harta. Nah, ketika dia menguasai bahasa butuh harta, ini serakah ini. Hancurlah hidupnya karena keserakahannya. Orang yang fokus mengumpulkan harta, ya, dia akan lebih menyayangi keluarganya. Dia akan menyayangi teman perempuannya. Dan yang dia lakukan seperti Casanova, dia akan bersenggama pikiran dengan pikirannya. Intelijensinya, intelektualnya, dihabiskanlah waktunya bermalam-malam sampai pagi. Karena asik. Tapi orang yang tak berharta, dia akan terus menjalankan peran bahasanya, seni tuturnya.
untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi kenapa Sutarni itu Sutarni? Sutarni nggak punya harta, yang diamanahkan akan diberikan kepadamu. Nah, itu pamanmu itu. Ya karena dia flamboyan. Nah, apakah sang kesatrio seorang flamboyan, seorang Casanova yang bermain dengan intelektualnya dan setia kepada teman perempuannya, atau dia pemuja sang maha? Pilih 3 tipe itu untukmu. Tapi, ya kebanyakan ketika engkau menjadi pemuja yang selalu omon-omon tentang sang maha, yang yakin itu jauh dari kehidupanmu yang sebenarnya. Nah, itulah spiritual self-bring-self. Engkau akan belajar samati, belajar berpikir, dan belajar bersenggama mind to mind, pikiran dengan pikiran. Kiranya begitu dari yang ya. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.